Ya kita lanjutkan dikit lagi Pak ya. Nah, jadi memang kalau kita mau mengerti cara metodologi ulama-ulama salaf, tabi'in dan tabi'in, kenapa kita sebut tabi'in? Karena zaman sahabat ilmu ini belum disistematis, gitu kan? Jadi diteliti ulama dia, jadilah ilmu. Sama dengan ilmu hadis. Zaman sahabat nggak ada ilmu tafsir, nggak ada ilmu hadis, nggak ada. Tabi'inlah nanti yang mensistematisasi ilmu hadis, ya diteliti. Jadi dari hadis hasil penelitian, pemahaman yang mendalam, baru dia melahirkan sebuah disiplin ilmu. Gitu, Pak. Nah, termasuk ilmu ushul fikih ini, ya maka ilmu ushul fikih ini kan ilmu untuk berhukum. Gimana cara gunakan dalil, mana dalil yang disepakati, ya. Kemudian apa itu hukum? Kenapa disebut ulama wajib? Kenapa enggak hukum itu dua saja, halal haram saja? Enggak bisa halal haram saja, Pak. Kenapa? Karena ada nanti yang larangannya tidak keras. Dilarang Nabi tapi enggak keras larangannya. Ya. Nah, kalau larangannya enggak keras, enggak ada hukumannya, namanya makruh. Tapi bagi orang yang belajar hukum, yang dilarang Nabi, asal dilarang Nabi nanti udah haram sama mereka, nggak ada makruh sama mereka. Hitam putih. Itu yang bahaya itu. Akhirnya nanti mereka banyak sekali yang mengharamkan yang mubah. Itu nanti efek sampingnya. Bapak bisa bayangkan, menghalalkan yang haram itu sama besarnya dosanya dengan mengharamkan yang halal. Babi haram, Bapak halalkan, dosa besar. Baca Quran malam Jumat halal, Bapak haramkan, dosa besar. Bisa arahnya ke sana. Kenapa? Karena baca Quran malam Jumat tidak pernah dilarang Nabi. Karena baca Quran itu sembarang waktu, boleh malam apa saja. Tiba-tiba Bapak haramkan, berani-berani yang mengharamkan baca Quran malam Jumat. Ini nanti yang buat dosa kita. Ya, harus paham kita kaidah-kaidahnya dulu. Cara menggunakan apa? Menggunakan dalil umum. Apakah dalil umum itu berlaku ke semua afrodnya? Itu ada pengecualian-pengecualiannya. Bukan sembarangan, Pak. Kata kullu itu dibahas dalam ushul fikih. Kata kullu itu apakah dia umum seluruhnya? Ternyata tidak juga kan? Itu dibahas dalam ushul fikih. Lapas-lapas kullu jami itu dibahas semua. Jadi semuanya ada ilmunya, ya. Enggak sembarangan. Kalau sembarangan, maka nanti muncullah putusan-putusan hukum yang enggak logis. Nah, sampai nanti ada imam masjid mengatakan, masa kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita zikir kayak gitu dianggap masuk neraka. Padahal sekali ucap la ilaha illallah, Islam kau, kata Nabi Muhammad. Ya kan? Sekali kita mengucap la ilaha illallah, yang kafir langsung jadi tiba-tiba 1000 kali kita ucap la ilaha jadi kafir pula. Masuk akal enggak, Pak? Ya, zikir la ilaha illallah kita 100 kali jadi kafir gara-gara pemahaman yang koslet. Kalau saya bilang tadi koslet sebenarnya itu. Karena mereka enggak memahami. Demi Allah kalau mereka memahami semua ini, Pak, nggak berani mereka berhukum begitu. Karena ulama fikih, usul fikih nggak ada yang kayak gitu berhukum. Ya, tapi karena mereka ilmunya tidak mendalami usul fikih dengan baik, lebih kepada hadis-hadis tekstual saja, maka mereka mencaplok-caplok hukum dengan pemahaman sederhananya saja. Ya, itu yang membuat nanti hukum itu menjadi tidak benar. Ya, nggak logis, susah dicerna masyarakat. Apalagi kita yang sudah belajar hukum begini, dasar hukum, nggak bisa kita cerna, Pak. Ya, bagaimana mencernanya? Ya, seperti misalnya maulid. Maulid itu kan bukan ibadah mahdoh. Siapa bilang maulid ibadah mahdoh? Mana ada ulama usul fikih bilang maulid ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah fik, yang wajib, tertentu waktunya, tak bisa dipahami untuk apa kita melakukan itu. Sholat 5 waktu. Kenapa 5 sholat Isya 4 rakaat? Gak usah tanya-tanya. Memang sudah begitu. Gak ngerti kita itu kenapa 4. Nah,
Kenapa 4 rakaat? Kenapa enggak 10? Kenapa enggak 2 saja? Udah capek orang mau tidur. Enggak bisa kita bertanya, Pak. Waktu Isya ada, udah fix waktunya. Di luar waktu batal. Tapi kalau ceramah, kayak orang Maulid itu kan isinya ceramah. Ceramah kapan mau ceramah, mau pagi, mau di mobil Bapak ceramah sendiri pun enggak ada masalah. Ya kan? Latihan ceramah sendiri. Enggak ada masalah. Apalagi ngumpul depan orang ramai ceramah. Itu bukan ibadah madu. Kenapa disesatkan? Kenapa masuk neraka gara-gara ceramah orang ramai? Itu nanti kalau kita ngerti fikih sangat-sangat kontra. Nalar otak kita tuh nggak nangkap, itu nolak deh. Maka orang-orang fikih usul fikihnya mahir nggak akan pernah mengharamkan maulid. Nggak ada, bakal nggak ada itu. Kenapa? Karena maulid itu isinya baca sholawat, ceramah, kemudian sirah nabawiyah, paling nanti ada sedekah makanan. Sedekah, Bapak sedekah kapan aja boleh, siap pagi, siang, sore, malam. Mau ceramah kapan aja, pagi, siang, sore, malam. Dia bukan ibadah mahdu karena nggak ada fixnya, waktu wajibnya nggak ada gitu. Yang mahdu itu yang udah fix, waktu wajibnya ada, nggak boleh dilanggar dan seterusnya. Baik, sekira itu aja.